Oke, selamat siang semuanya. Suaraku denger nggak? Kedengaran Mas, kedengaran Mas. Oke, yes. Nah, kalian kan bakal ujian di hari Senin besok ya. Iya Makanya betul kita Mas. kita coba bahas soal-soal ini aja, soal-soal EAS aja nanti. Oke, nah ini ya. Oke, bisa kelihatan ya. Kelihatan Mas. Nah, ini soal-soal yang keluar tahun lalu, teman-teman. Kalau sesuai kisi-kisi kalian, kalian nanti akan itu. Nah, kalian bakal bab 4 nanti akan ada ini, luas permukaan benda putar, terus ada apa aja ya kemarin? Oh, lupa. Nah, luas antara dua kurva ini cukup mudah, kita udah sering bahas juga luas antara dua kurva. Permukaan benda putar, titik berat, parametrik, koordinat kutub, nah, grafik luas dan volume, sama barisan tak hingga. Oke, nah overall ini semua yang ada di soal ini teman-teman, ini yang akan kalian dapatkan di ujian. Nah, oke. Mungkin kita coba bahas yang nomor 1 dulu ya. Ini tentang permukaan benda putar. Oke, nah ini soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi, dapatkan luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva X sama dengan 3 min Y dari Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan 2. Oke. Nah, untuk rumus dari luas permukaan benda putar itu ada dua ya, teman-teman. K sama dengan 2pi integral dari A sampai B fx akar 1 min f aksen x kuadrat dx. Nah, ini kalau diputar terhadap sumbu x. Nah, kalau diputar terhadap sumbu y, 2pi, nah ini fungsinya diganti dengan fungsi y, teman-teman. Fy akar 1 min f aksen y kuadrat d. Nah, yang ditanya adalah diputar terhadap sumbu y. Nah, kebetulan juga soal kita udah merupakan fungsi y, teman-teman. Jadi soal fungsi y itu adalah x sama dengan bla bla bla. Ini bentuk kayak gini adalah fungsi y. Dan batas-batasnya pun juga sudah berupa y. Jadi sebenarnya kita tinggal masukin aja. Fy-nya adalah 3 min y, maka f aksen y-nya adalah, nah turunannya 3 min y berapa? Minus 1. Turunan 3, 0. Turunan min y adalah min 1. Tuh. Udah tinggal masukin aja. K sama dengan 2pi integral dari 0 sampai 2
fx-nya, fy-nya sorry, 3 min y akar 1 min min 1 kuadrat. Satu plus kok 1 min, salah salah. Rumusnya 1 plus dy. Udah, k sama dengan 2pi integral 0 sampai 2 3 min y akar 2 dy. Nah, akar 2-nya kita bisa keluarkan, teman-teman. 2 akar 2 pi integral 0 sampai 2 3 min y dy. Oke, tinggal diintegralkan aja. 2 akar 2 pi integralnya 3 adalah 3y, integralnya y adalah y kuadrat per 2. 0 sampai 2. K 2 akar 2 pi. Nah, ini berapa? 6 min 2 dikurangi 0. Jawabannya adalah 8 akar 2 pi satuan luas. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ini cukup mudah sih, soalnya karena fungsinya fungsi linear di sini. Jadi nggak yang begitu susah. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, aman ya. Nah, terus kita coba lanjut ke ini volume benda padat nih kayaknya nggak masuk ya ini volume benda padat. Ini teman-teman, parametrik. Persamaan parametrik. Nah, persamaan parametrik ini kita udah bahas belum ya ini? Apa lupa? X sama dengan 3 cos T plus 2. Nah, Y-nya adalah 3 sin T. Aku lupa ini kita udah bahas belum ya? Jadi kita coba bahas lagi aja. Nah, yang ditanyakan adalah dx per dt, dy per dt, dan dy per dx. Gitu. Dan pertanyaan B adalah persamaan garis singgung di T sama dengan pi per 3. Oke, cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, untuk yang A ini kita tinggal turunkan aja, teman-teman. Fungsi X-nya kita udah tahu, ya kan? 3 cos T plus 2. Nah, tinggal diturun aja dx per dt-nya berapa? 3 cos T. Turunannya adalah 3 min sin T. Gitu. Min 3 sin T. Nah, fungsi Y-nya adalah 3 sin T. Turunannya 3 cos T. Nah, terus cari dx-nya gimana, Mas? Nah, cari dx-nya tinggal kalian bagi aja, teman-teman. dy dx itu adalah dy per dt dibagi dengan dx per dt. Gitu. Berapa ini? 3 cos T dibagi 3 min 3 sin T. Atau min cot T. Ini adalah dy per dx. Itu. Nah, terus persamaan garis singgungnya gimana? Rumus persamaan garis singgung adalah ini, teman-teman. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini dikalkulus bab berapa ini? Lupa aku. Pokoknya inilah persamaan garis singgung. Jadi, satu titik dan satu gradien. X, Y ini. Nah, dan satu gradien. Nah, gradien ini dapat dari mana? Gradien ini dapat dari dy per dx. Ketika titik T sama dengan pi per 3. Nah, dy per dx-nya kayaknya agak bingung ya pakai cos ya. Kita pakai cos saja.
cos per sin itu min cos pi per 3 dibagi sin pi per 3. Nah, berapa ini? Cos pi per 3 nilainya, pi per 3 itu sama aja dengan dikali dengan 160, teman-teman. 180, sorry. 180. Pi itu sama aja 180 derajat. Nilainya adalah 60 derajat. Jadi cos 60 derajat berapa? Setengah, setengah ya? Setengah akar 3 ya? Setengah doang, sorry. Setengah. Nah, sin 60 derajat baru setengah akar 3. Nah, ini setengahnya bisa coret ini. Jadi nilainya tinggal min seper akar 3. Atau kalau dirasionalkan jadi min sepertiga akar 3. Ini M-nya. Nah, buat cari X1 sama Y1 gimana? Ya, X1 ini sama aja kayak nilai X. Nilai X ketika T-nya pi per 3. Y1 pun juga sama. Nilai Y ketika T-nya pi per 3. Nah, tinggal dimasukin aja. Min 3 sin, sorry. 3 cos T plus 2. 3 cos pi per 3 plus 2. Yang Y adalah 3 sin pi per 2. Pi per 3, sorry kok. Nah, ini ya. Oke, 3 cos pi per 3. Cos pi per 3 tadi nilainya berapa? Setengah. 3 dikali setengah tambah 2. Oke, 3 per 2 tambah 2, 4 per 2 ya. Ini nilainya adalah 7 per 2. Nah, ini 3 kali setengah akar 3. Jadi ini 3 akar 3 per 2. 3 per 2 akar 3. Sama aja sebenarnya. Jadi X1-nya dapat, Y1-nya dapat, tinggal kita masukkan ke rumus ini, teman-teman. Itu. Udah selesai. Y min 3 per 2 akar 3 sama dengan min sepertiga akar 3 kali X min 7 per 2. Jadi Y sama dengan min sepertiga akar 3. Nah, di min kali min plus berapa ini? 7 per 6 akar 3 ditambah dengan 3 per 2 akar 3. Sorry, ini ada X-nya ya. Ini kali ini kali ini. Gitu. Min sepertiga akar 3X. Ini berapa? Kalau jadiin per 6, ini 3 per 2 ya. Kali 3. Nah, berapa sih tadi? 3 per 2. Kali 3 ini 9 deh. Nah, 16 per 6 akar 3. Atau 8 per 3 akar 3. Udah selesai. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ini persamaan garis singgung. Biasanya kalau parametrik pun juga bisa terkait ini, panjang busur. Panjang busur tuh bisa juga. Nah, kalau panjang busur, misal soalnya sama ya. Disuruh cari panjang busur dari 0 sampai pi per 3 gitu ya. X-nya masih sama, 3 cos. Loh, 3 cos T plus 2. Y-nya 3 sin T. Cari S untuk 0 sampai pi per 3. Nah, biasanya juga parametrik itu biasanya juga ngitung ini panjang busur, teman-teman. Nah, caranya gimana? Panjang busur dalam parametrik itu rumusnya adalah integral dari A sampai B
akar dari dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt. Nah, A sampai B-nya apa? Ya batas-batasnya ini, T-nya ini. Jadi integral dari 0 sampai pi per 3, akar dari dx per dt tadi apa? Min 3 sin T. Dikuadratin, ditambah dengan 3 cos T kuadrat. Itu 0 pi per 3, akar dari, nah ini 9 sin kuadrat, ditambah 9 cos kuadrat. Nah, 9-nya bisa dikeluarkan ya teman-teman ya. 0 pi per 3, jadi akar dari 9 sin kuadrat plus cos kuadrat. Nah, bentuk ini apa ini? Nilai ini adalah 1 teman-teman. Gitu. Jadi ya udah, 9 kali 1, 9, akar dari 9 adalah 3. Jadi integral dari 0 sampai pi per 3, 3 dt. Itu 3t dari 0 sampai pi per 3. Jadi 3 kali pi per 3 kurangi 0. Nilainya adalah pi satuan panjang. Sip. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini masih cukup mudah lah sebenarnya. Parametrik sama kartesian itu harusnya masih cukup mudah. Yang agak repot nanti ketika di apa koordinat polar. Nah, itu agak sedikit repot. Ini dulu deh, ada yang mau tanya kan? Silakan, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nah, tapi dari kisi-kisi kalian ya, aku ini curiga nanti bakal keluar teorema Goldin 2, teman-teman. Nah, Goldin 2 itu apa? Goldin 2. Nah, Goldin 2 ini ini metode untuk mencari luas permukaan benda putar menggunakan titik berat, teman-teman. Nah, dari kisi-kisi kalian yang muncul itu kan permukaan benda putar sama titik berat. Nah, itu aku merasa kayak kemungkinan ini bakal keluar ini. Jadi coba kita bahas aja. Jadi rumus dari Goldin 2 ini. Goldin 2, wait. Aku ingatnya Goldin 1. Nah, aku buka buku dulu. Oh, ini, kali S, bukan kali luas ya. Jadi rumusnya adalah K sama dengan 2pi R bar dikali S, teman-teman. Nah, misal ini ada suatu grafik X, Y. Nah, Fx seperti ini. Nah, diputar terhadap sumbu X. Dari A sampai B. Nah, yang namanya S itu apa? S itu ya panjang ini, teman-teman. S, R bar itu apa? Ini punya titik pusat di tengah sini. X bar, Y bar. Nah,
R bar itu apa? R bar itu adalah panjang dari titik pusat, jarak dari titik pusat ke sumbu putar. Nah, ini yang dinamakan R bar. Nah, kalau untuk kasus ini R barnya sama dengan Y bar, tapi nggak selalu, teman-teman. Y barnya ini nggak selalu. Nggak, apa, R barnya nggak selalu sama dengan Y bar. Yang pasti adalah jarak antara titik pusat dengan sumbu putar. Nah, ini nggak tahu ya ini bakal keluar apa enggak. Tapi kemungkinan ini ada kemungkinan lah keluar. Karena ini konsep untuk menentukan K, garis luas permukaan benda putar menggunakan titik berat. Nah, itu dua kisi-kisi itu bisa dirangkum jadi satu materi dengan ini. Itu. Nah, contoh ya, contoh soal. Contoh soal tadi aja deh, soal nomor 1 tadi. Nah, ini. Contoh soal nomor 1 ini, kita aplikasikan ke metode Goulding 2 tadi. Hasilnya berapa ini? 8 akar 2Pi. Oke, kita ubah dulu teman-teman. Rumus X bar Y bar itu apa? Rumus X bar kan integral X Fx dx per integral Fx dx. Rumus Y bar adalah integral, setengah Fx kuadrat dx per integral Fx dx. Nah, oke. Kita ubah dulu. X sama dengan 3 min Y. Maka Y sama dengan, nah ini pindah sana, ini pindah sana. 3 min Y, teman-teman. 3 min Y, 3 min X, sorry. Batas-batasnya berapa? Ketika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Ketika Y-nya sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 1. Ya, 1 ya. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa tahu integral, kita dapat cari luasnya, teman-teman. Integral Fx dx. Nah, karena apa? Bawahnya ini sama-sama Fx dx semua. Atau enggak kita gambar dulu deh, biar enak. Kita gambar dulu, biar enak. Nah, gambarnya gimana? Kita gambar X, Y, gini tuh. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya 3. Oke. Ketika Y-nya 0, X-nya juga 3. Jadi gambarnya nanti akan jadi seperti ini. 3, 3. Nah, ini garisnya ini. Nah, ini fungsi Y sama dengan 3 min X. Nah, diputar terhadap, ini X. Diputar terhadap sumbu Y, teman-teman. Nah, pertama-tama kita lihat dulu. Titiknya nanti kira-kira di sini kan, titiknya.
titik pusatnya. Pasti di tengah-tengah lah. Tapi kita nggak tahu X bar Y barnya itu berapa. Nah, oke. Nah, yang sini nanti X bar, yang sini nanti Y bar. Nah, yang kita cari adalah R bar. R bar itu mana? Jarak dari titik pusat ke sumbu putar. Nah, ini adalah R bar, teman-teman. Oke. Nah, R barnya ini bernilai apa? Ini nilainya nanti akan sama dengan sorry. Nah, sama kayak X bar, teman-teman. Jadi kita cukup cari X bar aja. Kita nggak usah cari Y barnya. Nah, seperti itu. Jadi buat nyari X bar sama dengan X fx dx per integral fx dx. Nah, ya udah berapa? 1 sampai 3. Iya, 1 sampai 3 ini. Bener ya, 1 sampai 3 ya? 2, oh iya sih. Integral 1 sampai 3 X 3 min X dx per integral 1 sampai 3 3 min X dx. Gitu. Udah dapat X barnya 3X min X kuadrat dx per berapa nih? 3X, kita integralkan dulu aja deh. 3 min X dx. Nah, udah nih, dapat X barnya berapa ini? 3/2 X kuadrat, X pangkat 3/3, 1 sampai 3, per 3X min X kuadrat per 2, 1 sampai 3. Dapat X barnya 3 kuadrat 9, 9 kali 3, 27, 27/2, min 27/3, bagi 9 min 9/2. Oke, waduh, berapa ini hasilnya? X barnya jadiin per 6 ya, per 6, maka jawabannya adalah 3 kali 27 min 2 kali 27 per 6. Jadi 27/6 dibagi dengan 9/2. X barnya 27/6 dikali 2/9. Coret-coret 3. Nah, habis ya, tinggal 1, teman-teman. Jadi X barnya nanti nilainya 1. Sudah. Jadi X bar ini akan senilai dengan R bar yang kita cari. 1. Nah, sekarang dicari S-nya. S-nya nilainya adalah integral 1 sampai 3 akar 1 min 1 plus F aksen X. Nah, F aksen X-nya berapa? Ini, min 1. Min 1 kuadrat dx. Jadi ini integral 1 sampai 3 akar 2 dx. Akar 2 X 1 sampai 3. Jadi 2 akar 2. Jadi dapat nilai K-nya nanti adalah 2pi dikali 1 kali 2 akar 2. Oh, ini lebih dari ini. Akar 2, 1 sampai 3. 3 min 1, ya enggak? 2 akar 2. Yang mana yang salah ini? K-nya dapat
4 akar 2pi. Kalau ini dapatnya 8 akar 2. 3 min Y akar 2. 6 min 4 bagi 2. 4. Ya, 4 ya. Ini kok hilang setengah ini? Dari mana ini? Hilang setengah. 3x. Integralnya 3 per 2x kuadrat. X pangkat 3 per 3. 27 per 2. 27 per 3. 9 min 9 per 2. Ada yang aneh ini. 27 ini berapa sih? Bagi 3, 9 per 2. 9 per 2 bagi 9 per 2, 1. Tapi X-barnya 1. Coba deh. 1 sampai 3. Oh iya, sorry. Ini masih ada pengurangan 1 ya. Ini masih 3 doang. Nah, ini yang salah ya. Nah, dikurangi dengan 3 per 2 min. Nah, ini salahnya ini. Astaga. 1 per 3. 3 min setengah. Yang ini 27 per 6. Yang kanan ini 9 min 2. 7 per 6. 3 min setengah. 5 per 2. Nah, ini ya. Harus teliti ya, teman-teman ya. 20 per 6 dibagi dengan 4 per 2. Dapatnya berapa ini? 20 kali 2 per 4. Nah, ini enggak 8 juga ini. X-barnya 5 per 3. 8. 20 per 3 akar 2. Enggak 8 juga ini. 1, 3 per 2. 1 per 3. 9. Mas, permisi Mas. Iya, gimana? Itu bukannya, kan itu yang X-bar itu 3 dikali 3 kan disamakan penyebutnya. Harusnya 8 per 6 nggak sih Mas? Yang mana? Yang 27 per 6 min 7 per 6 itu loh Mas. Per 6. Iya, dari hasil atasnya itu harusnya 8 per 6 nggak sih Mas? Kan 9 kurangi 2 ya, 7 per 6 ya, bener ya? Iya ini. Ini lah. Iya. 9 kurangi 6. 9 kurangi 2. 7 per 6. Kan ini 9 per 6 kurangi 2 per 6. Oh iya betul Mas. Oke, Wait. Mas. Ini ada yang aneh ini. Hmm, 3. Ini 1. 3 kali 1, 3. Dikurangi setengah. 3 kurangi setengah berapa? 5 per 2, bener ya? 5 per 3. Waduh, ini anomali ini. Gimana yang salahnya ini?
3 kurangi 1, 2 akar 2. Hmm, 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 hmm. Harusnya sama ini, harusnya. X bar. Panjangnya kan nanti dari sini ke sini. 1 sampai ke 3 sini. Nah, ini S-nya berapa? Ini dikali dengan titik pusatnya. Ada titik pusat ke sumbu putar. Ya itulah pokoknya. Tapi yang atas ini bener, kan? Atas ini bener harusnya. 3 min Y, 0 sampai 2. Hmm, ya begitulah. Nanti deh, coba ini tak kelarkan dulu nanti. Ini harusnya salah ini. Tapi gimana ya titik salahnya ini? Kalau rumus S itu harusnya tinggal, coba deh, S. Kalau kita pakai geometri deh. Kita pakai geometri. Ini panjangnya 2, tingginya 2. S-nya kan 2 akar 2. Bener ya? Nah, titik pusatnya ini kan berarti harusnya di sepertiga. Sepertiga panjang. Jadi di sini nanti 2 per 3. 2 per 3 ditambah dengan 1 panjang ini. 5 per 3, bener. Ya itu sih. Ya nanti deh. Bener tuh main. 5 per 3, 2 pi. Rumusnya bener nggak? 2 pi kali S. Ya oke lah. Ini masih jadi tanda tanya. Nanti coba tak selesaikan. Tak kirim ke grup aja nanti kalau udah ketemu. Mungkin itu dulu deh. Dari kisi-kisi kalian, kemungkinan nanti yang keluar ini juga ada kemungkinan keluar, teman-teman. Dalil Guldin 1, dalil Guldin 2 ini. Kalau Guldin 1 kan dia volume ya. Kalau dari kisi-kisi kalian volume itu nggak keluar. Itu. Gimana nih? Ada yang mau tanyakan? Sebelum kita masuk ke bab 5 yang koordinat polar. Hari ini salah di mana ini? Bab itu dulu deh. Coba deh nanti tak cari sendiri. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Oke. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutin. Koordinat polar, teman-teman. Koordinat polar ini cukup, enggak sih? Ya, dia cukup ribet baik dalam membuat integralnya sama mengintegralkannya. Koordinat polar yang harus kalian tahu, ini untuk perubahannya ya. Jadi koordinat polar itu nanti, nah, misalnya ini titik X, Y. Nah, koordinat polar, nah ini X-nya, ini Y-nya. Nah, sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dan juga jari-jarinya ini R, jadi panjang dari titik pusat ke
titik tersebut itu namanya theta, teman-teman. Jadi nanti X-nya nilainya adalah R cos theta, Y nilainya adalah R sin theta. Nah, ini kalau mengubah dari polar ke kartesian. Kalau mengubah dari kartesian ke polar, nah R-nya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Dan theta-nya adalah tan inverse dari Y per X. Nah, ini nanti cara membuat plot grafiknya. Oke, soalnya adalah menentukan luas dan juga apa tadi? Luas dan juga volume. Nah, kalau luas rumusnya adalah fungsinya nanti kalau kartesian kan Y fungsi X, teman-teman. Nah, kalau dalam polar, rumusnya nanti adalah R fungsi theta. Gitu. Nah, ini ada soal tentukan luas di dalam lingkaran R sama dengan 6 dan kardioda R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Nah, R sama dengan 6 dan R sama dengan 4 plus 4 cos theta. Oke, kalian udah harus bisa bikin grafik, teman-teman. Grafik polar. Nah, ada beberapa jenis grafik polar. Yang pertama itu lingkaran kayak gini. Bentuk lingkaran itu R sama dengan konstanta doang. R sama dengan sin. Nah, ini ya. K sin theta. R sama dengan K cos theta. Nah, ini bentuk lingkaran, teman-teman. Atau A cos A sin theta plus B cos theta. Nah, ini bentuk-bentuk lingkaran. Ini grafik-grafik lingkaran kayak gini. Kalau ini pusatnya di 0,0. Nah, kalau ini berada di atas atau bawah, teman-teman. Kalau K-nya ini nanti positif, berarti dia berada di atas dari grafik ini. Jadi kayak gini nanti bentuknya. Nah, kalau minus berarti dia di bawah. Nah, kalau cos itu nanti kanan dan kiri gini. Kalau plus dia di kanan, kalau min dia di kiri. Nah, mungkin yang bentuknya agak aneh nanti sini. Kalian buat cari grafik ini, kalian harus plot satu-satu sih titiknya. Jadi nggak ada rumus khususnya. Nah, K dari ini adalah diameter, teman-teman. K-nya itu diameter. Buat yang sin sama cos ini. Kalau ini K-nya adalah jari-jari. Gitu. Jadi ini adalah lingkaran dengan jari-jari 6. Kita plot grafiknya. Oke. Lingkaran dengan jari-jari 6. Nah, oke. Nah, sekarang ini adalah bentuk apa ini? Ini bentuk selanjutnya nih yang sering keluar ya. Kardioda dan limakon. Oke. Bentuknya adalah R A plus minus B sin sin theta atau A plus minus B cos theta. Nah, kalau A per B-nya ini adalah sama dengan 1, maka dia kardioda, teman-teman, bentuknya. Nah, kalau A per B-nya kurang dari pokoknya antara kurang dari 1 lah, A per B-nya kurang dari 1, ini namanya
5 kon bundaran dalam. Nah, kalau A per B-nya lebih dari 1, tapi kurang dari 2, jadi 1, nah ini 5 kon cekung. Terus kalau A per B-nya ini lebih dari sama dengan 2, ini 5 kon cembung. Nah, bedanya apa? Bedanya ini kayak gini. Misal kardioda. Kardioda tuh, contoh, kayak gini teman. Nah, dia kayak love gini bentuknya. Nah, ini dia tepat di titik 0,0 ini. Nah, ini hatinya ini dia tepat di titik 0,0. Nah, kalau 5 kon bundaran dalam, nah, dia bentuknya kayak kardioda gini. Nah, tapi dia ada masuk ke dalam gini, teman. Nah, tuh, mana ya gambarnya? Pokoknya gini lah, gitu. Terus kalau yang 5 kon cekung itu mirip kardioda. Nah, tapi dia nggak nyampe ke 0, gitu. Dia mirip kardioda gini. Nah, dia agak masuk gini, teman. Tapi dia nggak nyampe ke 0. Nah, kalau 5 kon cembung, dia tuh nggak masuk lagi. Dia kayak telur gitu bentuknya. Nah, jadi ini ikut kontur gini. Jadi 5 kon cembung nanti dia nggak turun. Ya, konturnya gitu ikutin kontur. Ya bentuknya kayak telur gitu. Itu 5 kon cembung. Yang A per B-nya lebih dari 2. Nah, misal A-nya 2, A-nya 4, B-nya 2. Nah, kalau sama gini, masuknya kardioda. Nah, cara gambarnya gimana? Kalian cukup cari 4 titik, teman-teman. Nah, kalian cari 4 titik. Titik mana aja itu? Titik 0, 90, 180, dan 270. Nah, kalian masukin aja. Cos 0 berapa nilainya? 1. 4 kali 1, 4. 4 tambah 4, 8 nanti R-nya. 90, 0 ya kan? Ini 4. 180, cosnya min 1. Jadi ini min 4. 4 dikurangi 4, 0. 270, 0 juga. Ini 4. Nah, 0 positif ini berarti ke kanan, teman-teman. Ke kanan. Ini ke atas. Ini ke kiri. Yang ini ke bawah. Nah, ini biar cara singkat buat gambar ya. Ke kanan sebanyak 8. Gitu. Ini kan jari-jarinya 6 ya. Berarti di sini 6, 6, min 6, min 6. Nah, ke kanan sebanyak 8. Kira-kira di sinilah 8. Oke. Ke atas sebanyak 4. Kira-kira di sini. Ke kiri sebanyak 0. Berarti tepat di pusat sini. Terus ke bawah sebanyak 4 juga. Kira-kira di sini. Nah, jadi ada 4 titik kan? Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, tapi kita enggak yang segitiga gini teman-teman bentuknya. Karena apa? Kita tahu tadi kardioda tuh konturnya kayak gini. Nah, jadi kita ikutin aja. Ini bikin kardiodanya.
Nah, grafiknya nanti kayak gini. Atau lebih jelasnya aku buat ulang di bawah aja. Ya, inilah pokoknya. Hmm. Nah, yang ini adalah R 4 plus 4 cos theta. Yang hitam ini adalah R sama dengan 6. Ini penting ini teman-teman. Ini kalian bikin gambar gini penting. Karena kalau kalian salah gambarnya, interpretasinya nanti salah. Mungkin sampai sini dulu. Bikin gambarnya ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau kalian ketemu R-nya minus, itu jangan khawatir teman-teman. Misal ini dapat min 1 nih. Katakanlah ini dapat min 1 ini ya. Nah, min 1 itu maksudnya apa? Dia ke kiri sebanyak minus 1. Nah, ke kiri sebanyak min 1 itu berarti sama aja arahnya kebalik teman-teman. Jadi dia titik ketiganya nanti di sini. Di titik 1. Gambarnya nanti kayak 5 kon bundaran dalam. Itulah pokoknya. Jelek ya, tapi nggak apalah. Itulah pokoknya. Jadi kalau R-nya negatif, itu maksudnya dia berlawanan arah sama sudutnya. Sudut 180 derajat itu adalah sudut yang ke kiri sini, teman. Yang ke X negatif. Sudut 90 derajat itu yang Y positif. Sudut 270 itu yang Y negatif. Jadi kalau nanti ketemu minus di sini, nah itu berarti dia arahnya kebalik. Misalnya yang harusnya ke kiri, dia jadi ke kanan. Yang harusnya ke atas, dia jadi ke bawah. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, misal ditanya adalah, carilah luas ini. Nah, ini harusnya kalian kemarin kuis kayak gini ya. Nah, ini cara mencarinya gimana? Rumus luas adalah setengah integral theta 1 sampai theta 2 R1 kuadrat, R2 kuadrat min R1 kuadrat. Nah, sekarang pertanyaan, theta 1 mana, theta 2 mana, R1 mana, R2 mana? Ya kan? Itu nggak bisa serta-merta kita langsung nentuin, teman-teman. Ini ada teorinya. Nah, ada teorinya gimana? Kita nentuin R1, R2 dulu. R1, R2, cara nentuinnya, di titik ini, pusat sini, kita tarik garis sampai merah-merahnya ini selesai, teman-teman. Luas yang kita cari itu selesai. Set, ini ya. Nah, kita lihat yang mana yang kena duluan. Yang kena duluan yang hitam, gitu. Yang kena terakhiran yang biru. Ini di titik manapun ini kayak gitu, ya enggak? Di titik manapun kayak gitu. That's why R1 nanti adalah yang hitam, teman-teman. Itu adalah 6. Dan R2 itu yang luar. 4 plus 4 cos theta. Oke. Cukup mudah untuk yang R. Sekarang kita pertanyaannya adalah untuk theta. Nah, theta ini cukup tricky juga. Jadi buat cari theta,
Kita lihat di sini, ini cukup sudut untuk perpotongannya, teman-teman. Jadi kita tinggal cari titik potong. Titik potong. Yaitu 4 plus 4 cos theta. Cari titik potong adalah R1 sama dengan R2. 4 plus 4 cos theta sama dengan 6. Nah, R1-nya 6, kebalik sebenarnya nggak apa-apa sih. Sama aja. Nah, jadi 4 cos theta sama dengan 2. Cos theta-nya sama dengan setengah. Nah, cos theta sama dengan setengah itu berapa? 60 derajat atau 300 derajat, teman-teman. Gitu. Di kuadran 1 dan di kuadran 4 ini. Nah, untuk trigonometri ini aku udah anggap kalian udah aman ini trigonometri. Nah, jadi kayak gini. Jadi theta-nya nanti akan 60 derajat atau pi per 3 dan juga 5 per 3 pi. Nah, yang mana yang theta 1, yang mana yang theta 2? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau secara awam, kita lihat theta 1 harusnya yang lebih kecil ini. Theta 1 akan pi per 3. Theta 2 akan 5 per 3 pi. Tapi kalau kalian ngelakuin ini, integral kalian salah, teman-teman. Dapat minus nanti. Yakin aku. Nah, untuk theta 1 dan theta 2, ini ada teorinya. Aturan tetanya. Yang harus dipenuhi semuanya. Ada dua aturan. Yang pertama, theta 1 haruslah lebih kecil dari theta 2. Oke. Nah, dan theta 1 menuju ke theta 2, ini arahnya harus counterclockwise. Jadi berlawanan arah jarum jam. Nah, buat cari luasnya, misal kita anggap pi per 3 di sini kan, 5 per 3 pi di sini. Nah, luasnya kan kalau pi per 3 ini ke bawah gini, teman-teman. Nah, ini arah apa ini? Ini arah clockwise. Searah dengan jarum jam. Nah, makanya ini nggak boleh nih. Jadi, theta 1 kalian buat pi per 3, theta 2 kalian buat 5 per 3 pi. Ini salah. Gitu. Jadi yang harusnya itu dari pi per 3, 5 per 3 pi ini sampai ke sini. Nah, ini baru benar nih. Karena luas itu dia ngitungnya counterclockwise, teman-teman. Jadi kalau kalian gunakan pi per 3 ini nanti sama 5 per 3 pi ini sebagai theta 2. Yang kehitung yang mana? Yang kehitung yang ini. Nah, luas gede ini. Tapi nilainya minus. Karena R2-nya kalian pakai yang biru. Jadi biru dikurangi hitam, biru kurang hitam. Gitu. Makanya salah ini nanti. Jadi theta satunya nanti yang 5 per 3 pi, teman. Theta 2-nya yang pi per 3. Nah, tapi aturannya apa? Theta 1 harus lebih kecil dari theta 2. Theta 2 ini harus lebih gede. Jadi di sini ada kompensasi. Nah, ada kompensasi antara yang ini kita kurangi dengan 2 pi atau yang kanan ini kita tambah dengan 2 pi, teman-teman. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Gitu. Jadi misal ini yang kita kurangkan dengan 2 pi, berarti hasilnya nanti min 1/3 pi. Theta 2-nya adalah 1/3 pi. Gitu. Atau kalau ini yang kita tambahkan, berarti theta 1-nya nanti tetap 5 per 3 pi, atau theta 2-nya nanti tambah 2 pi berarti 7 per 3 pi. Kalian bebas mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, nilainya sama aja. Nilainya aku yakin masih sama aja. Kayak gitu. Nah,
Akhirnya luasnya nanti akan sama dengan setengah integral theta satunya berapa? Min pi per 3 sampai pi per 3. Nah, terus R2-nya, R2-nya tadi yang mana? 4 plus 4 ya. 4 plus 4 cos theta kuadrat plus 6 kuadrat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini cara menghitung luas. Nanti volume pun sama. Volume pun tinggal bedain rumusnya aja kan. Cara cari R1, R2-nya, theta 1, theta 2 sama. Gitu. Ini dulu deh, ada yang mau tanyakan? Sorry, ini minus. Gitu. Jangan sampai kebalik R-nya, atau theta-nya juga jangan sampai kebalik. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Atau kalau kalian mau, nggak pengen theta 1 sampai theta 2 ini, kalian boleh pakai ini. Nah, kalian bagi dua, jadi kalian hitung luas atasnya ini aja. Jadi 0 sampai pi per 3, terus kalian hasilnya nanti kalian kalikan 2. Karena atas bawah ini simetris, teman-teman. Jadi yang atas ini nilainya akan sama dengan yang bawah. Itu boleh. Jadi 0 sampai pi per 3. Nah, 0 theta satunya, 0 ini sebagai theta 1. Pi per 3 sebagai theta 2. Arahnya udah counterclockwise, nilai 0 udah kurang dari pi per 3. Benar. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Karena kalau titiknya di kuadran 1, kuadran 4 ini banyak yang salah. Kalau titiknya di kuadran 1, 2 itu masih gampang. Nah, karena 1 udah pasti lebih kecil dari 2. Gitu. Dan arahnya udah pasti counterclockwise ini. 1, 3 pun juga sama, 2, 3 juga sama, 3, 4 sama. Nah, tapi kalau 1, 4 ini banyak yang terkecoh ini. Harusnya arahnya dari kuadran 4 ke kuadran 1. Gitu. Bukan 1 ke 4. Oke, gimana? Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan aja. Luasnya setengah integral min pi per 3, pi per 3. Nah, dikuadratin jadi 16 plus 32 cos theta plus 16 cos kuadrat theta min 36. Oke, bener ya, min 36 ya? Nah, oke. Jadi luasnya nanti setengah integral min pi per 3, pi per 3. 16 dikurangi 36 min 20 plus 32 cos theta. Nah, setiap kalian ketemu cos kuadrat theta, kalian ubah ke 1 plus cos 2 theta per 2, teman-teman. Dan juga berlaku ketika kalian ketemu sin kuadrat. 1 plus sin, cos 1 min cos 2 theta per 2. Nah, jadi untuk 16 cos kuadrat theta ini, kalian ubah ke ini, teman-teman. Jadi bentuknya nanti tinggal 8, karena udah dibagi 2 ya.
1 plus cos 2 theta. Gitu. Luasnya setengah integral min pi per 3, pi per 3, min 20 plus 32 cos theta, plus 8 plus 8 cos 2 theta. Nah, ini 8 sama min 20 bisa jadiin 1, setengah min pi per 3, pi per 3, min 12 plus 32 cos theta, plus 8 cos 2 theta. Pi per 3, min pi per 3. Nah, udah tinggal diintegralkan habis ini. Nah, berapa ini? Min 12 theta ditambah 32 sin theta ditambah 8 sin 2 theta. Nah, tapi karena ini ada konstantanya, theta-nya teman-teman, dibagi dengan konstantanya, dibagi dengan 2. Gitu. Dari min pi per 3 sampai pi per 3. Jadi luasnya dapat berapa ini? Setengah min 12 pi per 3. Nah, ditambah dengan 32 sin pi per 3 tambah 4 sin 2 per 3 pi kurangi minus min 12 min pi per 3. Oh, panjang ini ya. Diku tambah dengan 32 sin min pi per 3. Terus ditambah dengan 4 sin min 2 per 3 pi. Nah, jadi luasnya, nah ini tinggal disubstitusi teman-teman. Berapa ini hasilnya? 12 dibagi 3, 4 ya. Min 4 pi. Sin pi per 3. Pi per 3 itu 60, berarti sin 60 adalah tengah akar 3. Berarti 16 akar 3. 2 per 3 pi, 120, ya kan? Sin 120 berarti sama aja kayak 60. Setengah akar 3, berarti tambah dengan 2 akar 3. Nah, dikurangi dengan 12, min 12 dibagi min 3. Berarti 4 pi. Nah, ditambah dengan, nah, sin minus, ini ya, sin min theta ini sama aja min sin theta. Gitu. Jadi, sin minus pi per 3 itu sama aja kayak minus sin pi per 3. Pi per 3 berapa nilainya? Ini ya, 16 akar 3 itu ya. Jadi minus 16 akar 3. Nah, ini pun juga sama. Ini minus 2 akar 2. Akar 2, akar 3. Dapatlah setengah, berapa ini? 18 min 18. Jadi ini min 8 pi. 18 ditambah 18 berapa? 36 plus 36 akar 3. Jadi luasnya dapat nanti 18 akar 3 min 4 pi. Gitu. Satuan luas. Nah, ini positif ini. Kalau nggak percaya, coba aja lah nanti. Berapa? Kalkulator. Tapi kalian nggak boleh kalkulator di ujian nanti. Oke. Gimana? Ada yang mau tanyakan?
Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Buat apa namanya? Ini emang agak susah sih teman-teman. Yang link apa? Koordinat polar itu. Nah, apalagi yang nanti yang dicari adalah yang dalam sini teman-teman. Nah, itu agak sedikit berbeda daripada yang atas gini. Itu dulu deh. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kalau luasnya yang dicari adalah yang tengah sini teman-teman. Nah, kalau luasnya yang tengah ini gimana? Sama kayak tadi, kita tarik dari pusat sini ke luas yang kita cari. Nah, misal kita tarik sampai sini. Yang kena ini cuma hitam doang, teman-teman. Luasnya kan yang ini tadi. Nah, kita nggak terusin sampai lurus ini ya, karena ini bukan luas yang kita cari. Luas yang kita cari cuma yang merah-merah ini aja. Nah, sini pun juga hitam tok. Hitam aja, sampai di titik ini. Nah, dia kena dua-duanya. Nah, kalau kita ke bawahin lagi, yang kena cuma biru aja. Nah, ini yang kena cuma hitam aja. Nah, terus kalau ini cuma biru aja. Nah, ini ada sedikit perubahan dalam rumusnya. Ini bukan luas antara dua kurva, teman-teman. Nah, ini bukan luas antara dua kurva. Jadi kita tarik garis ke sini sama ke titik titik potongnya sini. Nah, kita hitung ada dua luas, teman-teman. Pertama yang luas hitam ini, dan yang kedua luas biru ini. Gitu. Nah, luas hitam, karena ini cuma satu jari-jari ya, satu R ya. Jadi ya luasnya setengah integral theta 1 sampai theta 2 R hitam kuadrat. Gitu. Nah, untuk luas biru itu setengah integral theta 1 sampai theta 2 R biru kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya theta satunya hitam berapa, theta 2-nya hitam berapa, theta satunya biru berapa, theta 2 birunya berapa. Nah, sama kayak tadi, konsepnya masih sama. Theta 1 itu ke theta 2 harus counterclockwise, teman-teman. Melewati luas ya. Jadi bukan kayak gini. Nah, misal yang biru, kita mau cari yang biru. Nah, ini kan counterclockwise, Mas, gitu. Ini clockwise nih. Yang mana? Yang hitam deh, yang hitam. Nah, ini kan counterclockwise, Mas, gitu. Apakah benar kayak gitu? Salah. Karena luasnya lihat ini. Luasnya yang kita lewati adalah ke sini. Nah, bukan yang sini. Bukan yang kiri ini. Oke. Nah, that's why theta satunya harusnya yang ini, yang hitam. Theta 2-nya yang ini. Jadi untuk yang hitam, theta satunya itu adalah 5/3 pi. Theta 2-nya pi/3. Sama kayak tadi, theta 1 harus lebih kecil. Gitu. Jadi ini kurangi dengan 2 pi. Min pi/3.
Theta 2-nya pi per 3. Nah, yang biru ya ini udah bener ini. Jadi theta 1-nya yang ini teman-teman, theta 2-nya yang ini. Gitu. Jadi theta 1-nya pi per 3, theta 2-nya 5 per 3 pi. Udah, kalian tinggal selesaikan aja nanti. Nah, buat luas totalnya ya tinggal digabungkan aja. Luas hitam ditambah luas biru. Nah, gimana? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ini emang agak ini ya. Konsepnya polar itu emang agak sedikit rumit. Tapi tetap ada patternnya kok. Jadi jangan bingung nanti. Nah, kalau nanti disuruh volume, ya volume sebenarnya sama aja teman-teman. Cuma cuma rumusnya aja yang beda. Kalau rumus volume kan, nah ada dua ya. Integral A sampai volume 2 per 3 pi, integral theta 1 sampai theta 2, R pangkat 3 d theta. Sorry, ada cosnya. Cos ini yang diputar terhadap, cos ini yang X atau Y ya? Kok lupa ya? R cos. Oh, cos ini yang Y ya. Kalau yang X berarti dia pakai sin. Ini diputar terhadap sumbu X. 2 per 3 pi, theta 1, theta 2, R pangkat 3 cos theta. Nah, ini yang sumbu Y. Gitu. Jadi nanti kalau ada R-nya ada 2 ya tinggal R2 pangkat 3 min R1 pangkat 3 sin theta gitu. R2 pangkat 3 min R1 pangkat 3 cos theta. Gitu. Sama aja kok. Konsepnya sama aja. Cuma nanti yang integralinya yang agak repot. Karena ini pangkat 3 jadinya. Jadi kalian bisa ketemu integral sin pangkat 3, integral cos pangkat 3 gitu. Ya itu kalian kalau udah belajar bab 2 harusnya udah bisa. Gimana, ada yang mau tanyakan dulu? Gimana teman-teman? Silakan, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Oke. Nah, mungkin itu aja. Terus apa lagi ya? Kita coba wait, apa lagi sih? Barisan atau deret ya banyak kalian itu. Senin Selasa itu barisan. Nah, biasanya barisan atau deret ini
Itu kekonvergenan, teman-teman. Biasanya nyari ini konvergen apa divergen gitu. Nah, lihat ini ada contoh soal tahun lalu juga. Nah, barisan ini, bentuk barisan nanti kayak gini. N per 3N plus 1. Nah, N1 plus tak hingga. Yang ditanya adalah tentukan 5 suku pertama barisan yang ada di bawah ini. Nah, 5 suku pertama barisan. Terus tentukan pula konvergen atau divergen. Oke. Nah, tentukan 5 baris pertama berarti kan kita masukin N sama dengan 1 sampai N sama dengan 5, teman-teman. Nah, kita masukin aja N sama dengan 1 nilainya berapa? 1 per 4. N sama dengan 2. 2 per 7. N sama dengan 3. Berapa ini? 3 per 10. N sama dengan 4. 4 per 13. N sama dengan 5. 5 per 18. Sorry. 5 per 16 ya. Nah, udah ini. Ini udah selesai. Jadi urutannya nanti adalah 1/4, 2 per 7, 3 per 10, 4 per 13, dan 5 per 16. Nah, ini adalah 5 barisan pertama dari bentuk ini. Yang ditanya adalah apakah dia konvergen atau enggak. Nah, konvergen itu gimana? Konvergen, kalau baris ya, kalau baris konvergen, kita lihat nilainya itu, suatu nilai konvergen itu ketika dia mendekati suatu nilai, teman-teman. Jadi misalkan gini, ini nanti kalau diterusin nilainya itu akan menuju tak hingga, nah itu nanti dia tidak konvergen atau divergen. Nah, tapi kalau dia nanti ketika N-nya semakin bertambah, dia menuju suatu nilai. Nah, ini yang namanya konvergen, teman. Misal dia menuju angka 1 lah, menuju angka berapa. Nah, kalau dia menuju suatu konstanta, itu namanya konvergen. Tapi kalau dia semakin lama semakin gede, terus sampai tak hingga, ya itu namanya divergen. Nah, makanya dalam mengevaluasi kekonvergenan, kita pakai limit tak hingga, teman-teman. Limit X menuju tak hingga. N ya. N menuju tak hingga dari fungsinya. N per 3N plus 1. Gitu. Udah tinggal dicari aja ini. Caranya gimana kemarin limit tak hingga? Dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkatnya berapa? 1. Jadi ini N bagi N 1, 3 dibagi N 3, 1 dibagi N 1/N. Nah, tinggal disubstitusi aja. 1 per N nilainya adalah 0, teman-teman. Sesuatu yang dibagi dengan tak hingga nilainya 0. Jadi nilainya tinggal 1/3. Nah, karena hasil limitnya ini menunjukkan nilainya 1/3, maka dapat kesimpulan barisan N per 3N plus 1, N sama dengan 1 sampai tak hingga, ini konvergen di nilai 1/3. Gitu. Ini kalau barisan ya, kalau deret nilainya harus 0 ini. Kalau deret. Tapi kan kita barisan. Itu.
Jadi kalau barisan sih ya aman-aman aja. Kalau deret ini harus nol. Kalau sepertiga gini, ini tetap divergen nanti hitungannya. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Overall buat baris sih kayak gini ya. Baris itu setahu ya cuma uji konvergen aja. Kalau deret mungkin soalnya lebih banyak ya. Ada deret Taylor, deret McLaurin gitu. Tapi kalau barisan ya cuma gini-gini aja biasanya. Ini soal tahun lalu ini. Jadi disuruh nyari 5 baris pertama. Nah, kalau deret nanti bentuknya plus ya, teman-teman. Kalau deret bentuknya nanti plus bukan koma. Gitu. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Atau cukup? Overall kayak gini. Ujian kamu. Harusnya cukup mudah. Mungkin bab 5-nya yang agak susah itu nanti. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Tapi tadi sih, dalil Guldin ini nanti coba deh. Ini aku agak penasaran dalil Guldin ini. Nah, ini coba tak kerjain lagi deh. Kok bisa beda ini ada sesuatu itu. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Oke, ya udah. Kalau nggak ada, mungkin atensinya aku cukupkan sampai sini aja. Oke, thank you semua yang udah datang. Good luck. Izin Mas, waktunya gimana Mas? Apa? Absen? Oh, absen, absen nggak usah absen. Oh, baik Mas. Aku anggap hadir aja. Oh, udah tinggal pertemuan terakhir ini, nggak apa. Jadi semoga ujiannya lancar. Apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk nanti ujian. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.